Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu dalam acara diseminasi yang dilakukan oleh saya sendiri, Yakti Meningsih, dan saya Ika Iramati. Sebelumnya pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan karena di kesempatan yang cerah ini kita masih bisa berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Baik Bapak Ibu, sebelum saya mulai, saya mau menyampaikan untuk susunan acara pada hari ini. Yang pertama yaitu pembuka, kemudian menyanyikan lagu Indonesia Raya, kemudian dilanjutkan untuk penyampaian materi dari saya dan nanti dari Bu Ika, kemudian sesi selanjutnya atau sesi terakhir yaitu penutup. Baik Bapak Ibu, untuk sesi yang pertama yaitu mari kita buka acara pada pagi hari ini agar berjalan lancar dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik Bapak Ibu, acara selanjutnya yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Bapak Ibu dimohon untuk berdiri. Hiduplah Indonesia Raya, 1, 2. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Hadirin dimohon untuk duduk kembali. Baik Bapak Ibu, acara selanjutnya yaitu sambutan dari Bapak Kepala Sekolah kepada Bapak Suyanto. Saya persilahkan. Silakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru yang saya hormati, pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur alhamdulillah kepada Tuhan Yang Maha Esa atas kelimpahan rahmat, taufik dan hidayahnya, sehingga pada kesempatan ini kita dapat berkumpul di SDN 2 Sunaharjo dan sehat walafiat. Mudah-mudahan keadaan ini senantiasa dilimpahkan kepada kita di masa-masa yang datang. Bapak Ibu guru yang hormati, pada kesempatan kali ini
kita Bu Yeti dengan Bu K ini akan mengadakan desiminasi, yaitu seminar sila-sila. Ini adalah salah satu kegiatan dari CGP angkatan 10, yaitu calon guru penggerak. Kami sebagai kepala sekolah sangat mendorong kepada kegiatan-kegiatan ini dengan tujuan untuk peningkatan mutu pendidikan, khususnya adalah di pendidikan di Indonesia pada umumnya dan khususnya di SDN 2 Sidoarjo. Jadi kegiatan ini sangat mendukung sekali terhadap peningkatan pendidikan, apalagi saat ini pemerintah sedang menggiatkan peningkatan mutu pendidikan. Salah satu cara peningkatan mutu pendidikan adalah dengan berbagai usaha, salah satunya adalah dengan mengadakan guru penggerak. Pada kesempatan ini seminar atau desiminasi adalah kegiatan positif, yaitu budaya positif. Budaya itu dari kata budi, daya, akal. Budi berarti akal, daya kekuatan, berarti kekuatan untuk melakukan kegiatan positif. Artinya kita diajak kegiatan-kegiatan untuk melakukan kegiatan-kegiatan untuk peningkatan pendidikan. Dalam hal ini baik itu mungkin budaya karakter anak, karakter guru, ataukah mungkin yang lainnya, sehingga hal ini dapat meningkatkan dan memperbaiki daripada mutu pendidikan saat ini. Sekali lagi saya ucapkan selamat dan nanti kepada Yukti dan Bika untuk melaksanakan dengan sebaik-baiknya. Saya saja. Akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Suyanto atas sambutannya dan atas motivasi dan dorongan selain dari Bapak Kepala Sekolah juga dari rekan-rekan guru maupun rekan-rekan staf yang berada di sini. Terima kasih karena selalu mendukung kegiatan-kegiatan positif. Salah satunya adalah kegiatan CGP yang kami lakukan berdua. Baik Bapak Ibu, acara selanjutnya yaitu penyampaian materi dari saya sendiri. Kemudian nanti akan dilanjutkan oleh Bu Ika. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat ya Bapak Ibu? Masih. Saya materi kedua tadi sudah disampaikan lebih banyak oleh Bu Yeti. Tapi masih semangat ya? Masih siap untuk materi berikutnya? Oke, terima kasih untuk semangatnya hari ini. Perkenankan kembali kami untuk mengingatkan kembali. Jadi saya Ika Irawati dan Bu Yeti Waningsih tadi, kami berdua ini adalah CGP angkatan ke-10 dari Kabupaten Wonogiri. Dan tugas kami di sini hari ini adalah untuk menyebarkan dan pemahaman atau penerapan dari pengalaman budaya positif. Salah satu tugas aksi nyata kami dari modul 1.4 di pendidikan guru penggerak ini, gitu ya. Jadi kurang lebih yang kami sampaikan mungkin konsep intinya sama, tapi mungkin dari penyampaian dan penerapannya nanti akan ada perbedaan. Oke, sudah siap? Sebelum dimulai, karena tadi sudah banyak yang disampaikan, mungkin sudah mulai lelah. Sebelum kita atau saya memulai pemahaman ini atau penyebaran materi ini, saya ingin Bapak Ibu menggenggam sesuatu. Saya berikan kertas ya. Masing-masing saya beri satu. Kertasnya boleh ditulis atau boleh dibiarkan kosong saja. Akan tetapi dalam kertas ini kita tuangkan apa yang menjadi hal paling berharga dalam hidup kita. Kita misalkan kertas ini adalah sesuatu yang paling berharga
yang paling tidak bisa kita hilangkan dari kehidupan kita. Bisa itu cita-cita kita, keluarga, jabatan, atau apapun yang menurut Bapak Ibu sangat amat berharga. Kemudian letakkan atau lipat yang kecil kertasnya. Kemudian letakkan di antara kedua tangan. Sudah? Kemudian sekarang saya ingin bertanya, ketika ada seseorang, orang lain meminta Bapak Ibu untuk membuka genggaman tangan Bapak Ibu, kira-kira bersedia napa mboten? Mboten. Misal dirayu mau diberi mobil Pajero. Ini dibuka aja atau diminta maksudnya? Dibuka, kalau buka berarti dia akan jatuh. Ya, seperti itu. Dirayu mau dibelikan Pajero. Tidak, saya apa mau genggamnya? Mau dibuka? Lagi dirayu ingin diberikan jabatan yang tinggi. Tidak maksud tidak mau? Tidak mau. Misal dijanjikan akan diberikan rumah mewah. Masih kekeh tidak mau membuka genggaman. Kenapa? Kenapa tidak mau dibuka genggaman? Ini kan cuma kertas. Karena sudah ditulis di sini, Bu. Apa lagi itu? Ya, sesuatu harapan yang berharga. Yang berharga. Iya. Jadi adalah hal yang sangat berharga, jadi saya tidak mau untuk memberikannya atau membukanya ke orang lain. Jadi meskipun dirayu, diberikan iming-iming yang tinggi, tidak mau memberikan apa yang hal paling berharga dalam hidup kita, begitu? Iya. Ya, terima kasih Bapak Ibu, bertepuk tangan. Jadi dari kegiatan tadi dapat kita simpulkan, jadi kalau kita memiliki sesuatu yang berharga atau kita sudah punya keyakinan apa yang kita percaya itu berharga bagi kita, akan ada godaan atau apapun yang menghalangi kita untuk mempertahankan apa yang berharga itu, kita akan tetap mempertahankannya apapun kondisinya, apapun keadaannya. Terima kasih. Kami mulai penyebaran pemahaman dari pengalaman budaya positif. Yang pertama, di paling awal kegiatan ini saya ingin memberikan kesempatan di mana kegiatan ini akan berlangsung. Kita akan membuat kesepakatan. Kesepakatan dapat berupa apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan sepanjang pemaparan materi saya ini. Yang pertama yang sudah saya tuliskan, menghargai pendapat setiap orang. Setuju apa tidak? Setuju. Kemudian kedua, mendengarkan dengan sesama. Setuju. Kemudian yang ketiga, mengangkat tangan sebelum berbicara. Setuju. Kemudian masih ada satu kolom lagi yang masih kosong. Kira-kira ada Bapak Ibu yang ingin menambahkan? Saling membantu. Saling membantu. Baik. Kita tambahkan dulu, saling membantu. Saling membantu. Baik. Ada lagi yang ingin menambahkan sebelum saya tutup? Sudah cukup? Baik, kami lanjutkan. Jadi sudah disepakati deh untuk kesepakatan selama diseminasi pemaparan ini. Yang pertama, saling menghargai pendapat setiap orang. Kemudian mendengarkan dengan sesama. Yang ketiga, mengangkat tangan sebelum berbicara. Kemudian yang terakhir adalah saling membantu. Kemudian selanjutnya sesuai dengan judulnya tadi, penerapan dan pengalaman budaya positif. Sebelumnya perlu kami tahu dulu, apakah itu budaya positif? Di bawahnya sudah kami tuliskan link yang sudah kami bagikan.
Silakan Bapak Ibu menuliskan di dalam link Padlet tersebut. Kira-kira apa yang terlintas di benak Bapak Ibu guru terkait budaya positif, utamanya di sekolah? Apa itu budaya positif? Silakan dituliskan. Bisa diklik di tombol panah, tombol plus maksudnya, tombol plus yang warna merah di handphone sama, letaknya di bawah paling tengah. Kemudian silakan tuliskan. Selesai menulis nanti akan ada kolom publikasi atau publish warna merah di pojok kanan atas. Silakan dituliskan. Yang sudah saya tuliskan, menurut saya membangun budaya positif itu meningkatkan motivasi dan prestasi siswa. Lingkungan yang positif itu dapat mengurangi kasus bully yang sering kali terjadi ya, meskipun di lingkungan sekolah ternyata bully itu juga sering terjadi. Jadi dengan adanya budaya positif bisa mengurangi hal itu. Itu menurut saya. Sekarang menurut Bapak Ibu yang sudah menuliskan. Baik, saya baca semua deh. Untuk menciptakan lingkungan sekolah yang mendukung pertumbuhan akademik, sosial, emosional siswa. Kemudian ada lagi yang menuliskan penanaman perilaku perwujudan nilai-nilai sekolah. Selanjutnya ada keyakinan yang membuat siswa untuk tidak saling menyakiti. Hampir sama dengan Muhammad tadi tentang mengurangi bullying dengan adanya lingkungan sekolah dengan berbudaya positif. Kemudian ada lagi membangun karakter siswa, benar? Lalu keyakinan positif, nilai-nilai positif yang disepakati bersama hingga menjadi budaya positif. Sudah menemukan? Sudah. Baik. Terima kasih. Ternyata Bapak Ibu sudah sedikit banyak sudah mengenal apa itu budaya positif dan punya gambaran, punya harapan dan impian tentang budaya positif di lingkungan sekolah kita. Kalau saya kembalikan kembali ke Bapak Ibu semua, apakah sekolah kita ini sudah memiliki lingkungan yang positif untuk warga di sekolah, baik itu untuk murid ataupun guru-guru dan staf yang ada di sekolah kita? Sudah. Contohnya apa lingkungan positif di sekolah kita? Ada budaya atau pembiasaan yang sudah kita terapkan, itu sudah sesuai atau sudah mencerminkan budaya positif, sudah menunjukkan karakter yang baik untuk siswa kita? Sudah ada ya, alhamdulillah. Jadi sedikit banyak sekolah kita ini sudah mengupayakan untuk memiliki lingkungan yang positif, sehingga kedepannya kita ketika akan membuat sekolah dengan budaya positif itu akan jauh lebih mudah. Terima kasih. Selanjutnya, jadi yang ingin saya sampaikan pada kesempatan hari ini, konsep inti dari budaya positif itu sebenarnya ada banyak, namun hanya beberapa yang akan kami tampilkan. Yang pertama adalah disiplin positif, yang kedua nilai-nilai kebajikan universal, yang ketiga teori motivasi, hukuman, konsekuensi dan restitusi, serta penghargaan, yang keempat keyakinan kelas, yang kelima kebutuhan dasar manusia, yang keenam 5 posisi kontrol, dan terakhir segitiga restitusi. Kita mulai dari yang pertama tentang disiplin positif. Apa itu disiplin? Ketika kita berhadapan dengan murid, kita selalu mengharapkan murid-murid menjadi anak-anak yang disiplin. Murid-murid yang disiplin itu yang bagaimana? Oh, mereka yang mematuhi aturan sekolah, mematuhi peraturan di kelas. Mereka lah yang disebut disiplin. Itu anggapan kita. Tapi sebenarnya makna dari disiplin itu adalah apa? Disiplin dimaknai sebagai sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain
Dalam konteks ini seseorang itu adalah misalnya adalah guru dan orang lain itu adalah murid. Jadi yang dilakukan seorang guru kepada murid untuk mendapatkan kepatuhan, patuh, supaya murid itu patuh kepada guru. Itu yang dimaknai sebagai disiplin. Tujuannya apa menerapkan disiplin? Jadi tujuan mulia dari penerapan disiplin itu adalah agar terbentuk murid-murid yang berkarakter, kemudian berdisiplin, santun, jujur, peduli, bertanggung jawab, dan merupakan pembelajar yang sepanjang hayat sesuai dengan standar kompetensi yang diharapkan. Jadi sebenarnya disiplin positif itu tidak hanya terpaku pada murid harus patuh pada guru apapun itu, tetapi dalam penerapannya ada tujuannya. Disiplin itu tidak hanya membuatnya patuh, tapi bisa menjadikan murid itu sopan, santun, jujur, peduli, dan sebagainya, sesuai dengan kompetensi yang diharapkan di masing-masing sekolah atau di dunia pendidikan secara umum. Kemudian nilai-nilai kebajikan tadi yang menjadi tujuan dari disiplin positif yang disebutkan tadi mungkin hanya sopan, santun. Nah, yang sudah kita terapkan, karena saat ini sekolah kita sudah menerapkan kurikulum merdeka, di mana kurikulum merdeka itu kita berpegang teguh pada dimensi, 6 dimensi karakter pelajar Pancasila, atau kita menyebutnya profil pelajar Pancasila, yang mana di setiap pembelajaran kita harus menyisipkan anak-anak memiliki karakter dari setiap profil pelajar Pancasila. Yang pertama adalah beriman, bertakwa pada Tuhan Yang Esa. Yang kedua mandiri, yang ketiga gotong royong, yang keempat kreatif, yang kelima bernalar kritis, yang terakhir berkebinekaan global. Setiap hari, setiap pembelajaran kita harus selalu menyertakan ke-6 ini atau sebagian dari 6 dimensi ini dalam pembelajaran kita. Di mana berarti tujuan dari setiap pembelajaran kita itu menerapkan nilai-nilai kebajikan yang akan membentuk karakter pada murid-murid kita. Kemudian selain profil pelajar Pancasila, ada beberapa nilai-nilai kebajikan yang lainnya juga. Misal keterampilan hidup, life skill, atau 7 essential virtue. 7 essential virtue-nya. Yang pertama, yang terakhir ya, yang keterampilan hidup. Ini semua entah dari murid ataupun kita pribadi sebagai orang dewasa tentu juga memerlukan life skill ini, nilai-nilai kebajikan dalam keterampilan hidup ini. Yang pertama, dapat dipercaya. Tentu kita ingin menjadi pribadi yang dapat dipercaya, sehingga orang-orang ketika bersosialisasi dengan kita akan lebih mudah karena kita memiliki karakter yang dapat dipercaya. Kemudian yang kedua, lurus hati. Yang ketiga, pendengar yang aktif. Yang keempat, tidak merendahkan orang lain. Yang kelima, memberikan yang terbaik dari diri. 5 dari keterampilan hidup ini, kalau kita bisa menerapkannya atau kita bisa menguasai karakter 5 ini, maka kita akan mudah bersosialisasi dalam lingkungan sosial kita. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Kemungkinan dari 3 contoh jenis-jenis nilai kebajikan, kira-kira Bapak Ibu sudah melaksanakan yang mana, atau sudah, sepertinya keterampilan hidup saya sudah bagus, kelimanya sudah saya lakukan, atau sebetulnya sudah semuanya, saya tuh berempati kok, saya punya suara yang bagus, saya punya kontrol diri yang bagus. Kira-kira Bapak Ibu sudah pernah atau melakukan yang mana? Apa? Saya dapat dipercaya, Bu. Dapat dipercaya. Kita ambilnya dari 1 sampai 5. Sudah melaksanakan yang mana? Saya dapat dipercaya. Saya sebagai pendengar yang baik.
Kalau ada yang mau curhat, Silakan. Dibuka. Terus tidak merendahkan orang lain. saya juga tidak pernah merendahkan orang Alhamdulillah. lain, Bu. Terakhir, Saya juga memberikan yang terbaik dari diri. Sudah merasa memberikan terbaik. sudah, Bu, berusaha selalu. Tadi di pemaparan materi yang pertama sudah merasakan itulah yang terbaik dari diri saya. Ya, Bu, ya, Bu. Sudah. Ya, Ya, kepercayaan diri itu penting dan perlu. Kita bukan berarti sombong ya. Iya. Saya sudah bisa. Tidak, itu bukan berarti sombong, tapi kita punya tadi memberikan terbaik dari diri. Perlunya kepercayaan diri, keyakinan akan diri sendiri, percaya dengan kemampuan diri sendiri itu penting, bukan berarti sombong ya. Selanjutnya terkait tadi disiplinnya, tujuannya untuk mendapatkan nilai-nilai kebajikan. Nah, sekarang untuk mendapatkan disiplin itu, bagaimana cara kita sebagai guru untuk mendapatkan murid yang disiplin? Apa yang perlu kita lakukan? Pendekatan disiplin kami membagi menjadi 3. Yang pertama ada hukuman, yang kedua ada konsekuensi, yang ketiga ada restitusi. Mengharapkan murid untuk patuh, kita harus memahami ketiga ini dan dapat melaksanakan dengan tepat. Artinya kapan memberikan hukuman, konsekuensi ataupun restitusi. Hukuman dan konsekuensi terkadang kita merasa keduanya adalah hal yang sama. Kita memberikan hukuman sama saja kita memberikan mengajarkan anak untuk memahami konsekuensi dari apa yang dilakukan. Tapi sebenarnya hukuman dan konsekuensi itu berbeda. Jadi pengertiannya, hukuman itu diberikan kepada seseorang atas pelanggaran. Seseorang telah membunuh orang lain yang melanggar hukum, maka dia akan dihukum. Itu yang dinamakan hukuman. Kemudian kalau konsekuensi adalah pertanggungjawaban yang dibebankan pada seseorang karena melanggar tadi. Konsekuensinya misalnya apa? Anak murid kita membuat coretan-coretan di papan tulis, misal dengan kata-kata yang tidak bagus atau gambar-gambar yang tidak baik. Konsekuensinya apa? Sebagai pertanggungjawabannya, harus menghapusnya kembali bersih seperti sedia kala. Itu adalah konsekuensi. Apakah itu disebut dengan hukuman? Bukan. Dia hanya mempertanggungjawabkan apa yang dilanggarnya atau kesalahannya. Dia bukan dihukum, tapi dia diberikan konsekuensi. Yang terakhir, restitusi. Berbeda dengan hukuman dan konsekuensi tadi, restitusi itu berfokus pada pemulihan tanggung jawab. Pemulihan artinya dikembalikan anak yang baik-baik melakukan kesalahan, kemudian direstitusi. Artinya guru mengembalikan anak tersebut supaya memahami kesalahannya dan tidak mengulangi. Jadi seperti itu tadi, ketika sudah berbuat kesalahan, mencoret papan tulis, kemudian diberi konsekuensi menghapusnya, kemudian restitusinya adalah apa? Restitusinya tugas atau peran seorang guru adalah menyadarkan siswa-siswa yang dilakukan adalah salah dan dia menyadari itu dan tidak mengulangi. Itu adalah tujuan dari restitusi. Maka sebagai guru kita harus menerapkannya dari ketiga ini dengan tepat. Tidak boleh salah satu lebih dipentingkan. Ketiganya harus dilakukan dengan tepat agar dapat mendisiplinkan murid kita. Hukuman dan konsekuensi kembali ke sini ya. Ada sebuah kasus, boleh saya bacakan. Iva kurang menguasai pelajaran matematika, sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung, dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajarannya. Pada saat guru matematika, Kak Seno, menanyakan pertanyaan, Iva menjadi gugup dan tidak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi, serta tiba-tiba menjadi gagap
Dan saat berupaya menjawab, seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku Iva yang berbicara tergagap-gagap dan terkejut tersebut. Pak Seno yang saat itu membiarkan teman-teman Iva menertawakan Iva yang tergagap, malu luar biasa. Dan malahan meminta Iva untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Seno. Kelas semakin gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat Iva di depan kelas memegang ujung hidungnya. Sebelum saya mau membuka pertanyaannya, yang dilakukan Pak Seno tadi bagaimana? Menurut Bapak Ibu? Pak Seno menghukum. Pak Seno menghukum, memberi hukuman apa konsekuensi? Menghukum. Ada konsekuensi. Menghukum apa konsekuensi? Menghukum. Menghukum. Apa yang dilakukan tadi? Meminta Iva untuk memegang hidung di depan kelas itu hukumannya. Betul. Dan apakah Bapak Ibu setuju dengan yang dilakukan Pak Seno tadi? Tidak. Tidak. Kalau tidak, kira-kira langkah yang tepat apa yang dilakukan Pak Seno? Selain memberi hukuman tadi, Kenapa? bertanya kenapa? Kenapa kok kamu tidak bisa menjawab? Gitu. Iya. Iya. Bertanya, lalu Validasi. tapi setuju memberikan hukuman? Tetap memberikan hukuman? Saya tidak. Kenapa tidak? Kita tanya dulu. Ditanya dulu, kenapa tidak bisa? Ya, kita tanya dulu. Baru kalau sudah ditanya, alasannya sudah jelas, itu baru tinggalkan apa yang akan dilakukan itu bisa kita lakukan sebagai seorang guru. Jadi tidak langsung menghakimi dia untuk maju dan memegang hidungnya. Seperti itu, Bu. Terima kasih Bu Livli, Bu Ya. Ida. Tadi salah satu yang perlu digarisbawahi. Tadi Pak Seno juga membiarkan teman-teman IPA menertawakan IPA. Menurut Bapak Ibu, itu salah satu tindakan yang tepat apa tidak dilakukan oleh seorang guru? Tidak tepat. Tidak. Seharusnya apa? Seharusnya memberikan Arahan. bisa Arahan yang memberikan peringatan. Kenapa berkenaan dengan mendisiplinkan siswa bukan berarti kita memberikan hukuman itu sudah cukup gitu. Jadi kita juga memberikan pemahaman karakter tadi, dinilai kebajikan. Salah satunya apa? Ada gotong royong, ada berkeberadaan global di profil pelajar Pancasila yang kita pahami ya. Bergotong royong artinya tidak harus menertawakan temannya yang sedang kesusahan. Itu bukan termasuk dalam dimensi profil pelajar Pancasila yang kita gembur-gemburkan atau kita jadikan tujuan ya dalam pendidikan kita. Berakhlak mulia. Betul, berakhlak mulia. Tadi sudah termasuk hukuman apa konsekuensi? Hukuman. Tidak memberikan konsekuensi. Selanjutnya kita kembali ke hukuman dan konsekuensi tadi. Dari yang pertama ada beberapa tabel. Silakan guru Bapak Ibu guru menjawab. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman apa konsekuensi? Apa? Ada hukuman, ada konsekuensi. Lanjut dulu. Yang kedua, membersihkan coretan yang dibuat di meja. Konsekuensi. Hukuman. Konsekuensi. Oke. Yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman apa konsekuensi? Ada 2 pendapat. Lanjut, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret. Berjemur di lapangan basket jam 12 siang karena ngobrol. Murid diminta bertelanjang
jawaban Bapak Ibu. Kenapa? Benar. Benar semua? Berdiri depan kelas itu adalah hukuman. Karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Iya benar. Murid hukuman. Karena tidak sesuai konsekuensinya. Iya. Kemudian apa yang konsekuensi? Hanya ada dua ternyata. Yang konsekuensi adalah menggantikan kertas tugas teman karena dicoret-coret. Konsekuensinya ganti atau membersihkan coretan yang tidak tertulis itu adalah konsekuensi. Sampai di sini Bapak Ibu sudah bisa membedakan hukuman dan konsekuensi? Ada yang salah Bu. Kan tadi saya jawabannya yang murid diminta bertelanjang kaki itu kan saya konsekuensi. Apa alasannya? Karena hubungannya sama kaki. Dia tanggung jawabnya karena tidak pakai warna sepatu warna hitam, maka ya konsekuensinya dia tidak punya alas kaki gitu loh. Saya maksudnya gitu lah. Kalau dari jenengan Kenapa itu hukuman? kenapa itu hukuman? Gitu. Ya, kalau menurut saya, kenapa ini dijadikan hukuman? Karena konsekuensi tadi kan pertanggungjawaban apa yang dilakukan. Kesalahannya itu dia hanya tidak menggunakan sepatu warna hitam, tapi dia tetap menggunakan sepatu. Jadi dari kesalahannya ibaratnya tidak sepenuhnya salah, kalau dia masih pakai sepatu. Hanya saja peraturannya warna hitam, tetapi dia tidak berwarna hitam. Jadi dia tidak mempertanggungjawabkan kesalahan si warna sepatunya. Jadi yang diberikan guru itu adalah sebuah hukuman karena sesuai dengan peraturan. Aturannya warna hitam, tapi dia tidak berwarna hitam. Tapi dia masih memakai sepatu. Begitu. Contoh konsekuensinya gimana kira-kira? Kalau dibuat konsekuensi, misal karena tidak bersepatu warna hitam, konsekuensinya dia harus memakai yang berwarna hitam. Dia harus pulang mengganti sepatunya dengan warna hitam. Itu konsekuensi. Jadi dia memperbaiki kesalahannya. Kesalahannya adalah sepatu yang tidak warna hitam. Jadi untuk mempertanggungjawabkannya, dia harus punya sepatu warna hitam. Jadi kalau membuat konsekuensi, dia harus pulang untuk mengganti sepatunya. Karena di sini, nah itulah perbedaannya hukuman dan konsekuensi. Makanya seringkali kita memberikannya sebuah hukuman, bukan konsekuensi, karena dari pengertiannya itu berbeda. Konsekuensi itu mempertanggungjawabkan kesalahannya. Kalau hukuman itu memberikan sanksi karena melakukan kesalahan. Sampai di sini paham Bapak Ibu? Mengerti? Iya. Hukuman dan konsekuensi. Jadi konsekuensi lebih ringan daripada hukuman ya. Iya. Tidak selalu Pak. Tidak selalu dirikan. Tadi seperti yang dicontohkan dari kasus yang ditanyakan Bu Tuti. Kalau hukuman anak-anak bertelanjang kaki sepanjang hari karena sepatunya tidak warna hitam, itu hukuman. Tidak sesuai dengan kesalahannya, tidak diperbaiki. Kalau konsekuensi bisa jadi anak diminta untuk pulang berganti sepatu yang hitam. Dia sesuai dengan aturan. Begitu. Jadi tidak selalu lebih mudah yang konsekuensi. Padahal lebih mudah memberikan hukuman daripada mengajarkan konsekuensi. Tergantung. Alhamdulillah sama keras. Lanjut. Motivasi perilaku ada 3 tadi. Jadi selain kita untuk memberikan hukuman ataupun konsekuensi dan juga restitusi, sebagai guru kita juga harus memahami adanya motivasi. Apa yang dilakukan murid kita sebenarnya untuk apa? Motivasinya apa? Ada 3 hal yang menjadi motivasi perilaku manusia yang paling mendasar. Yang pertama, menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, memperoleh penghargaan. Yang ketiga, menjadi orang yang mereka inginkan. Seperti yang disampaikan Bu Yati tadi, yang 2 di atas ini adalah faktor atau motivasi secara eksternal. Artinya ada pengaruh orang lain untuk menjadikan manusia berperilaku seperti apa atau melanggar sebuah kesalahan itu karena ada faktor dari orang lain. Yang terakhir ini yang jarang sekali atau yang sulit sekali disadari atau diakui bahwa oleh manusia
orang yang mereka inginkan atau menghargai diri sendiri. Ya. Jadi terkadang murid itu melakukan kesalahan bukan karena dia ingin melakukan kesalahan, tapi terkadang karena hanya ingin dihargai atau ingin dipuji saja, atau tidak ingin mendapat hukuman. Ya, jadi melakukan sesuatu yang menurutnya benar, tapi itu ternyata salah. Kebutuhan dasar selain dari motivasi tadi, anak-anak juga atau murid-murid itu ternyata juga memenuhi kebutuhannya yang 5. Yang pertama ada penguasaan, meliputi keinginan untuk dianggap berharga, bisa membuat perbedaan, bisa mencapai kompeten, diakui dan dihormati. Contohnya bagaimana kalau dalam kelas? Pernahkah Bapak Ibu di dalam kelas itu mendapati anak yang ketika belajar itu selalu ambisius. Jadi ketika diberi soal itu selalu saya bu. Dia tidak memberikan kesempatan teman-temannya untuk menjawab. Dia hanya mau dia sendiri yang bisa, atau dia sendiri yang pertama kali menjawab pertanyaan. Pernah Bapak Ibu? Pernah. Nah, itu termasuk salah satu kebutuhan dasar murid kita itu untuk penguasaan, ingin merasa dihargai, ingin merasa dihormati, ingin merasa menjadi nomor 1. Kemudian yang kedua, kesenangan. Kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Tadi sudah dicontohkan Bu Yeti, anak-anak kelas 1 itu sering kali mengutamakan kebutuhannya untuk bersenang-senang. Jadi di sekolah itu dia tidak memiliki keinginan untuk harus belajar yang tekun, harus bisa ini, harus bisa itu, tidak. Tapi kebanyakan waktunya dilakukan untuk aku bisa bertemu dengan teman-teman baru, bisa bermain dengan teman-teman, bisa mendapatkan permainan yang baru dari kakak kelas dan sebagainya. Jadi kebutuhan akan senang-senang, bermain dan tertawa. Selanjutnya, yang ketiga, kebutuhan bertahan hidup. Misalnya kesehatan, rumah dan makanan. Makanan tadi yang sudah dicontohkan juga. Jadi terkadang kita melihat anak-anak suka usil sama temannya, bekal temannya suka dicomot, diambil. Sebenarnya itu adalah pemenuhan kebutuhannya. Bisa saja ketika kita mengulik lebih dalam, terkadang anak-anak itu punya menu favorit. Misalnya, menu favorit itu kalau di kelas saya itu ada anak yang senang sekali dengan persosisan. Jadi menunya itu banyak sekali sosis, sering di berbagai macam masakan dari sosis. Kemudian ketika sesekali dia tidak dibawakan atau dibekali oleh orang tuanya dengan menu sosis, dia akan tidak berselera dengan makanannya. Dan dia akan mencari teman-temannya siapa yang punya menu sosis. Jika ada teman yang punya menu dengan sosis, dia akan meminta. Terkadang malah mungkin memaksa. Nah, kalau kita melihat dari kacamata kita, anak tersebut usil ya, jahil ya, padahal sudah punya bekal makanan, tapi kenapa dia harus minta bekal temannya? Nah, kita hanya tidak paham bahwa anak tersebut memenuhi kebutuhannya untuk bertahan hidup. Dia ingin makan, tetapi makannya yang dia sukai, yang dia selera. Ya. Aku pesen aja semua. Itu betul. Lanjut, kasih sayang. Kebutuhan kasih sayang. Kebutuhan untuk disayangi, untuk memiliki koneksi sosial, untuk merasa bagian dari suatu kelompok. Di dalam kelas itu anak-anak mungkin berasal dari latar belakang keluarga yang berbeda, bisa menjadi lingkungan rumah yang berbeda pula. Ketika ada perbedaan di situ, maka secara tidak langsung dia ingin merasa satu dengan yang lainnya, ingin merasa bagian dari kelompok mereka atau kelompok yang lebih dominan. Misalnya
kembali lagi ke kelas saya. Ada yang dari rumahnya dari Jamban, kemudian mayoritas temannya itu ada yang dari Pandan. Karena perbedaan lingkungan rumah, maka anak yang dari Jamban ini dia akan lebih bergabung dengan yang Pandan dengan mengikuti apapun yang dilakukan, misal tren-tren atau permainan-permainan yang sedang booming atau sedang dilakukan masyarakat anak di Pandan. Jadi dia mau tidak mau harus bergabung atau beradaptasi begitu. Terakhir, kebebasan, kebutuhan untuk yang bergerak, suka mencoba-coba, tidak terpengaruh dengan orang lain. Selalu mencoba hal yang baru. Jadi bebas itu tidak terpaku pada aturan atau kesepakatan di dalam kelas. Anak bisa saja membuat hal yang beda dari temannya yang lain. Temannya suka baca buku antem, dia suka lari-larian dan sebagainya. Itu salah satu untuk memenuhi kebutuhannya berupa kebebasan. Dari 5 kebutuhan dasar ini, Bapak Ibu ada yang ditanyakan? Ya, cukup. Sambil sedikit. Selanjutnya, nah tadi sudah saya tampilkan berbagai kebutuhan atau perilaku dari murid-murid. Sekarang dikembalikan kepada peran kita sebagai guru, melihat dengan anak-anak dengan berbagai kebutuhannya, dengan berbagai motivasi perilakunya, dan berbagai pelanggaran yang mungkin dilakukan. Bagaimana kita sebagai guru menempatkan diri atau memposisikan diri? Apa yang harus kita lakukan kepada anak? Ada 5 posisi kontrol guru. 5 posisi kontrol. Ini tidak harus sebagai guru ya. Artinya di rumah pun sebagai orang tua kita juga bisa menerapkan 5 posisi kontrol ini ketika menghadapi dengan anak-anak yang melakukan pelanggaran atau kesalahan. Yang pertama, guru sebagai penghukum. Yang kedua, guru sebagai pembuat rasa bersalah. Yang ketiga, guru sebagai pemantau. Yang keempat, guru sebagai teman. Yang kelima, guru sebagai manajer. Sebagai penghukum, orang-orang yang mengisi posisi sebagai penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah itu memerlukan sistem atau alat yang dapat menekankan murid. Artinya apa? Artinya sistem itu artinya peraturan yang mengikat, menekankan pada murid-murid harus dilakukan atau wajib dilakukan. Contohnya bagaimana? Ketika seorang guru menghadapi anak yang bermasalah, kemudian beliau mengatakan, patuhi aturan saya atau awas. Di sini, guru itu memaksa murid untuk selalu mematuhi apa yang diberikan guru secara serta-merta, tidak peduli dengan apa kondisinya, apapun alasannya. Itu adalah contoh seorang guru sebagai penghukum. Juga selalu mengatakan, pasti selalu kamu yang terakhir selesai. Sudah memberikan statement akhir atau kesimpulan bahwa si anak akan selalu saja terakhir menyelesaikan tugas, karena si anak tidak mengikuti atau tidak mematuhi aturan yang diberikan gurunya. Kemudian yang kedua, guru membuat rasa bersalah. Membuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan dan membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah, dan rendah diri. Kapan seorang guru ini dikatakan sebagai pembuat merasa bersalah? Ketika ibu guru mengucapkan kepada muridnya, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya, dengan suara yang lembut, tapi hal itu membuat anak itu bisa merasa
karena dan merasa bersalah tentunya karena si ibu guru ataupun bapak guru ini membebankan rasa bersalahnya atau membebankan kesalahan itu hanya kepada murid. Kamu yang salah. Jadi hal itu bisa membuat mental seorang anak itu jatuh. Yang ketiga, guru sebagai teman. Di posisi teman menggunakan hubungan baik dengan humor yang dapat mempengaruhi seseorang. Bagaimana seorang guru bisa menjadi teman? Padahal guru dan murid itu adalah dua posisi yang berbeda. Bagaimana bisa menjadi seorang teman? Ketika seorang guru menghadapi siswa dan berkata, ayo bantulah demi bapak ya. Kemudian, ayo ingat tidak bantuan bapak selama ini. Nah, itu adalah salah satu kalimat yang harusnya diucapkan kepada seorang teman. Antara guru dan murid itu memberikan umpan balik yang sama, saling membantu, saling memberikan bantuan, saling bergantung, ya. Saling bergantung itu adalah contoh guru sebagai teman kepada murid-muridnya. Selanjutnya pemantau, berdasarkan peraturan dan konsekuensi, bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Bertugas sebagai pemantau, mengawasi saja. Sudah ada peraturan sekolah, tugas guru itu hanya memantau murid-muridnya supaya tetap mematuhi aturan di sekolahnya. Jadi beliau tidak memberikan hukuman, tidak mendekat sebagai teman, tapi hanya memantau. Jadi ketika murid melakukan kesalahan, yang pertama ditanyakan adalah peraturannya apa, sanksi dan konsekuensinya apa kalau kamu berbuat kesalahan seperti itu. Nah, semua difokuskan kepada peraturan yang sudah ada. Terakhir, sebagai manajer, guru bersama dengan murid mempersilakan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid untuk menemukan solusi dari permasalahannya sendiri. Jadi di sini manajer itu tidak serta-merta memberikan hukuman atau memberikan penghakiman. Oh, kamu salah, kamu melakukan kesalahan, atau kamu telah melanggar peraturan. Tidak. Tapi di sini seorang manajer itu memberikan dorongan dan juga membantu untuk menyelesaikan masalah murid. Contohnya ketika menghadapi murid, apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Jadi diberikan arahan atau saran bagaimana murid itu dapat menyadari kesalahannya dan memperbaikinya atau mempertanggungjawabkannya. Dari kelima posisi kontrol ini, menurut Bapak Ibu, manakah yang paling tepat dilakukan oleh seorang guru? Manajer, ya, bukan sebagai teman. Ada yang paling tepat. Kalau diminta satu saja yang harusnya guru itu posisinya sebagai ini. Kalau diminta satu saja, posisi kontrol yang mana? Manajer. Kenapa manajer? Kenapa manajer? Untung aku rata kok. Kembali ke pengertiannya ya. Karena kalau manajer itu bisa membacakan murid untuk mempertanggungjawabkan perilakunya. Jadi secara tidak langsung kita memberikan hukuman, tetapi bukan hukuman. Paham maksud saya? Jadi maksudnya anak-anak itu tetap memahami kesalahannya. Dia tahu dia salah. Kemudian dia mau memperbaiki kesalahannya. Kemudian dia berjanji tidak akan mengulangi kesalahannya. Itu adalah tugasnya seorang manajer. Secara tidak langsung kita bisa menerapkan beberapa posisi kontrol yang lain sebagai penghukum dia, karena kita menyadarkan siswa akan kesalahannya. Kemudian sebagai pembuat rasa bersalah, iya, karena anak akan menyesali perbuatannya yang salah.
Kemudian sebagai teman juga iya, karena dia akan secara sadar dengan kesadaran dirinya, dia tidak akan mengulangi kesalahannya. Jadi memang yang paling tepat adalah seorang manajer. Manajer ini mencakup semua posisinya, hanya dibuat lebih positif, artinya tidak secara dalam konteks yang negatif. Paket komplit. Paket komplitnya ada di terakhir di paling ujung posisi kontrol sebagai manajer. Sampai di sini Bapak Ibu ada pertanyaan? Sudah cukup jelas ya? Gimana posisi kontrol? Sudah siap menjadi guru dengan posisi manajer? Siap. Nanti kalau performanya bagus dari manajer nanti bisa jadi direktur. Siap. Karena awalnya kita mengejar posisi manajer dulu. Aku yakin. Selanjutnya segitiga restitusi. Nah, terkait dari kita ingin menjadi manajer tadi, maka mau tidak mau kita harus melakukan restitusi. Tadi di restitusi saya kembali nih, restitusi itu adalah pemulihan tanggung jawab dan memperbaiki situasi tadi. Jadi sebagai calon-calon manajer kita harus merestitusi atau memulihkan kembali pertanggungjawaban siswa-siswa kita ketika melakukan kesalahan. Tentu saja kita tidak lepas dengan murid-murid yang beragam. Dari beragam itu tentu tidak semuanya manut, tidak semuanya disiplin, tidak semuanya tertib dengan aturan. Pasti ada murid yang melakukan atau melanggar peraturan atau keyakinan di sekolah kita. Jadi tugas manajer yang harus atau yang paling utama itu adalah melakukan restitusi. Proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi dari masalah mereka, mencari solusi, bukan memberikan hukuman, bukan memberikan penghakiman, mencarikan solusi dari masalah mereka, membantu berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Jadi tidak ada tentang dirinya sendiri, tapi juga dengan orang lain. Ada 3 tahapan dalam segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Dari yang pertama, menstabilkan identitas. Ketika anak sedang melakukan pelanggaran, yang pertama kita tanyakan adalah, apakah kamu sedang menjadi teman yang baik bagi dirimu sendiri? Atau dibalik, kamu berhak merasa begitu. Tidak ada manusia yang sempurna. Berbuat salah itu tidak apa-apa. Jadi langkah awalnya bukan kita langsung menjudge, oh kamu melanggar peraturan, oh kamu pasti salah, kamu seharusnya tidak begini. Bukan begitu yang dilakukan oleh seorang manajer. Yang pertama kita memberikan dorongan terlebih dahulu. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Itu salah satu yang diucapkan ketika sedang menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambah sikap yang baru. Atau padahal kamu bisa lebih buruk dari ini ya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal tersebut. Jadi validasi tindakannya itu tidak salah ketika anak bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan seperti ini. Kamu pasti punya alasan. Oh, anak akan menyampaikan alasannya apa tuh melakukan kesalahan. Mungkin karena A, karena B, karena C. Divalidasi. Kemudian terakhir, setelah divalidasi bahwa memang anak melakukan kesalahan dan menyadari kesalahannya, maka sebagai guru dengan posisi manajer, kita harus menanyakan keyakinannya. Apa yang kita percaya sebagai kelas satu sekolah? Kamu mau jadi orang yang seperti apa? Sebelum
sebelumnya saya sempat melakukan sebuah segitiga restitusi atau penerapan dari segitiga restitusi. Sebelumnya perlu saya tampilkan terlebih dahulu. Jadi skenario-nya ada murid kelas saya itu bernama Zaki. Selama pembelajaran, anak tersebut itu bermain sendiri dan tidak fokus. Saya berikan ini aja ya. Ya, jadi dalam pembelajaran anak tersebut tidak fokus. Dia mainan penghapus, mainan penggaris di bawah lacinya. Dia tidak mendengarkan apa pembelajaran yang saya sampaikan. Nah, saya menganggapnya sebagai salah satu pelanggaran dari aturan di kelas saya. Karena kesepakatan dan keyakinan di kelas saya itu selama pembelajaran atau saya sebagai guru sedang menjelaskan atau memaparkan materi, anak-anak harus diam, fokus mendengarkan. Jadi saya menganggapnya adalah sebagai sebuah pelanggaran. Kemudian yang saya lakukan dengan penerapan segitiga restitusi, kira-kira benar ya? Tidak terdengar ya? Mohon maaf, kalau pakai PK itu harus disetting dulu di speakernya. Gimana? Tidak usah pakai suara ya? Saya boleh aja. Ini bapaknya Ini aja. Intinya kalau di Mustahil itu saya menanyakan dulu kepada anaknya kenapa harus tidak mendengarkan bu guru pertama. Kemudian kenapa diingatkan tidak dilakukan ya? Diingatkan sudah lebih dari 1-2 kali. Kemudian masih tetap melanggar begitu. Kemudian langkah yang kedua, setelah menstabilkan identitas, anak tersebut merasa, oh saya memang salah guru, saya tidak mendengarkan guru, itu kata si anak ini. Kemudian dari validasi tindakan yang salah itu, si anak merasa bosan. Jadi di pelajaran itu dia merasa bosan, sehingga dia fokus hanya dengan mainannya, tidak mendengarkan. Meskipun dengan tidak bersuara, tapi dengan tidak fokus, dia telah melanggar peraturan di kelas kita. Gitu. Jadi dia mengatakan bahwa dia bosan dan berjanji. Di yang ketiga, menanyakan keyakinan, dia paham kalau yang dilakukan salah dan dia mau berjanji untuk tidak mengulangi lagi. Nah, sebagai timbal baliknya, karena ini dilakukan di jam pembelajaran pertama, di jam pembelajaran yang kedua, anak tersebut sudah mau fokus mendengarkan pembelajaran dan tidak mengulangi apa yang dilakukannya di pembelajaran yang pertama. Mungkin Bapak Ibu ada yang sudah pernah melakukan hal yang sama selain saya. Atau begini, bagaimana Bapak Ibu untuk menghadapi misal memiliki kasus yang sama dengan saya? Ada anak yang melanggar peraturan di kelas, kira-kira yang dilakukan apa? Menggunakan segitiga restitusi, Ya, memecahkan masalah untuk saya menstabilasi. Ya, contohnya tadi begitu sudah ya. stabilkan identitas sudah ada yang bertengkar. Lalu Kemudian saya menstabilkan Validasi. validasi tindakan yang salah, dan yang terakhir menanyakan keyakinan. Jadi Jadi saya berhasil di situ. alhamdulillah. Jadi sudah ya. Untuk guru Bapak Ibu guru yang lain, semoga kedepannya juga bisa menerapkan dalam skema supaya ketika ada anak yang melanggar peraturan itu tidak selalu diberikan hukuman. Ada cara yang lain supaya lebih efektif atau memberikan efek yang jerah. Ya, dan juga bisa membangun hubungan yang baik antara guru dengan murid ketika punya komunikasi yang baik. Begitu kalau menurut di pengalaman saya, ketika bisa ngobrol sama murid, membahas tentang kesalahan-kesalahannya dan memberikan pemahaman bahwa anak mau berubah itu, menurut saya salah satu peran guru yang paling penting
ya yang paling penting, yang paling utama kalau menurut saya selain mengajar, menurut saya memiliki komunikasi dan hubungan yang baik dengan murid itu adalah peran yang paling penting. Terakhir ini kalau terakhir ini pas senang. Saya ada keyakinan kelas ibu seperti yang saya sampaikan tadi di kelas saya itu sudah punya kesepakatan keyakinan. Saya yakin Bapak Ibu di kelasnya juga sama, ada peraturan-peraturan yang hanya kelas itu yang punya. Misalnya di kelas 5 tidak boleh bermain bola di kelas. Kalau di kelas saya tidak ada, karena memang tidak pernah terjadi hal seperti itu. Jadi pada kesempatan terakhir ini saya menyarankan mengapa peraturan dan keyakinan kelas. Kita sering menyalahartikan antara peraturan dan keyakinan kelas. Kalau peraturan di sekolah itu contohnya apa? Tidak boleh datang terlambat. Harus memakai seragam merah bersih dan sebagainya. Harus izin terlebih dahulu ketika meninggalkan kelas dan sebagainya. Itu adalah peraturan. Tapi yang dinamakan keyakinan itu apakah sama? Tidak. Keyakinan kelas itu lebih sederhana. Meskipun kalimatnya abstrak tapi lebih sederhana. Ada tanggung jawab. Yang dinamakan tanggung jawab bisa meliputi peraturan apa saja. Tanggung jawab mengembalikan membawa buku pelajaran, mengembalikan buku di tempatnya, membuang sampah pada tempat sampah. Dari ketiga peraturan ini bisa dicakup menjadi satu keyakinan, yaitu tanggung jawab. Kemudian keselamatan bisa mencakup peraturan apa saja? Bisa dilarang melakukan kekerasan atau dilarang bertengkar sesama teman. Kalau mungkin di tingkat lebih tinggi dilarang menggunakan narkoba dan sebagainya. Itu dari beberapa peraturan bisa dirangkum menjadi satu keyakinan berupa keselamatan atau kesehatan. Sampai di sini bisa membedakan peraturan dan keyakinan kelas? Bisa. Jadi intinya yang namanya keyakinan kelas itu sifatnya lebih abstrak, pernyataannya lebih universal, lebih umum, kemudian dibentuk dalam kalimat yang positif, tidak menggunakan kalimat negatif, itu tidak. Kemudian tidak terlalu banyak, sedikit saja, karena satu keyakinan bisa mencakup banyak peraturan, dibuat sedikit saja. Kemudian semua warga berkontribusi. Jadi tidak hanya guru yang membuat peraturan keyakinan di kelas, tapi seluruh siswa itu berhak untuk menentukan keyakinan di kelasnya. Kemudian bersedia meninjau kembali keyakinan kelasnya. Tadi kalau kelas 5 tadi bermain bola di luar kelas, ketika sudah tidak dilakukan bisa dihapus. Artinya anak-anak sudah mengakui keyakinan kelasnya. Sampai di sini paham, Samun? Ada pertanyaan? Nah, terakhir kita buat coret-coretan nih Bapak Ibu. Ya. Kita buat coret-coretan. Ada bolpen. Ini Ada bolpen. bisa nggak coret? Bisa. Button ini boleh ambil 1, 2. Ini aja. Belakang ya. Belakang ya. Jangan gitu. Nora apa? Jalan-jalan kan coret apa? Jalan aja. Boleh perintah. Boleh ambil 1, boleh ambil 2, boleh ambil banyak. Aku punya. Tapi coret Boleh apa? apa? Silakan Bapak Ibu tuliskan keyakinan untuk sekolah kita. Yang menurut Bapak Ibu perlu. Sebentar. Yang sekolah. Apa yang perlu kita
kita perbaiki atau apa harapan Bapak Ibu semua untuk sekolah kita ke depannya supaya bisa menerapkan budaya positif, dapat menciptakan lingkungan yang positif untuk anak didik kita. Supaya tidak ada saya berdiri, boleh yang Bapak Ibu sudah selesai, boleh tempel ke depan. Depan figur ada. Aku lali kok ngomong. Bisa arah dukung ya. Dan Bapak. Nego, bayar. Bapak Ibu yang lain. Harapan saja di sekolah kita ini sudah berjalan beberapa pembiasaan. Mungkin ada harapan yang lebih lagi supaya kedepannya sekolah kita lebih baik, punya lingkungan positif, berbudaya yang positif. Karena dengan budaya positif itu dampaknya bukan hanya untuk kita saja sebagai guru, bisa untuk ke murid, ke staff, bisa juga ke wali. Ketika kita punya branding sekolah yang berbudaya positif, lingkungannya positif, pasti wali murid itu akan merasa senang menyekolahkan anak-anaknya di sekolah kita. Iya. Jadi penting sekali untuk kita bisa menerapkan budaya positif juga. Harapan pasti harus baik-baik, Pak. Kebajikan harus. Boleh lebih dari satu sebenarnya. Boleh lebih dari satu. Itu total dari satu. Baik, saya ambil dua contoh aja ya. Saya bacakan ya. Salah satu harapannya Bapak Guru itu adalah membersihkan guru piket di bentuk guru piket. Nah, ini salah satu yang belum kita laksanakan ya. Salah satunya kita tidak punya guru piket. Jadi yang piket itu selalu anak-anak atau mungkin bapak penjaga atau yang lainnya yang bergantian aja. Jadi salah satu sebagai saran nih ya untuk kita semua supaya kita bisa menerapkan adanya guru piket supaya bisa merata semua merasakan rasanya menjadi guru piket. Bapak Kepala, bagaimana usulan dari teman-teman ini no arah ya Pak, maksudnya tidak ada namanya, jadi ini hanya ungkapan sebagai guru-guru kemarin. Bagaimana kalau kita menerapkan Yang usul saya Pak itu. Berarti ini kembali ke Bapak sekalian. Bapak sudah membicarakan untuk adanya guru piket. Bagaimana? Setuju? Setuju. Jadi siap dibuatkan jadwal ya? Iya. Terima kasih untuk sarannya Bapak Suyanto. Selanjutnya, saling menghormati dan menghargai, bersikap jujur dan bertanggung jawab. Bagus. Ini paket komplit ya, lengkap. Jadi menghormati, menghargai, jujur, tanggung jawab. Bapak Ibu semuanya siap menjalankan? Ya. Alhamdulillah. Terima kasih. Untuk yang lainnya saya jadikan dokumentasi nawan. Semoga harapan-harapan yang Bapak Ibu tuliskan bisa terlaksana. Sekolah kita bisa menjadi sekolah dengan lingkungan yang positif dan berbudaya positif. Karena dampaknya nanti seperti yang saya sampaikan tidak hanya untuk kita, bisa untuk warga sekolah yang lainnya, murid-murid
ataupun calon-calon orang tua wali. Kemudian sampailah saya di penutup. Jadi dalam penerapan disiplin COVID tadi, hendaknya guru itu memiliki standar yang profesional dan juga sosial, di mana guru itu mampu merefleksi dirinya dan posisi kontrolnya saat berdiri. Seperti tadi dari 5, semoga kedepannya kita semua sebagai guru dapat menempati posisi manajer, bisa menerapkan sebagai manajer, menerapkan segitiga restitusi dan juga memahami setiap kebutuhan dasar murid-murid kita. Sampailah saya pada akhir dari materi kita hari ini. Does anyone have question? Thank you. Mohon dimaafkan dan terima kasih kembali lagi kepada Bapak Ibu sekalian sudah sangat bersemangat bekerja sama untuk mengikuti kegiatan saya dan Bu Yukti pada kesempatan hari ini dari pagi tadi sampai siang hari ini masih tetap bersemangat. Terima kasih untuk partisipasi hebatnya untuk tim Balbal dan Bibiknya. Terima kasih kami ucapkan. Cukup sekian dari saya pribadi dan juga kami dengan BEPI. Terima kasih untuk bantuan dan dukungannya atas Bapak Ibu semua karena memberikan dukungan yang maksimal bagi kami yang menjalankan pendidikan guru penggerak ini. Semoga kedepannya nanti Bapak Ibu ada yang mengikuti jejak kami. Amin. Dengan kapan-kapan kan? Dadangnya tuh ya. Siap. Semoga kedepannya bergerak lagi Bapak Ibu guru yang mengikuti sebagai guru penggerak. Guru penggerak ini. Allah ya. Semoga kedepannya bisa tidak hanya mengejar mutu pendidikan sekolah kita, tapi guru penggerak ini juga memberikan banyak influence dan masukan ilmu-ilmu yang insya Allah akan sangat bermanfaat dan berharga bagi kita semua sebagai guru ketika menghadapi murid-murid ataupun secara profesional, gitu ya. Demikian yang dapat kami sampaikan. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.